Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, jumpa kembali bersama saya Raudhatillah di channel Ummahatul Qura. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membaca surah Al-Baqarah dimulai dari ayat pertama. Jadi sebagaimana biasanya kita akan belajar membaca Al-Quran secara pelan-pelan agar mudah untuk diikuti baik bagi para lansia maupun bagi para pemula. Dan di sini nanti kita akan menjabarkan bagaimana yang semestinya harus kita baca Al-Quran sesuai dengan kaidah hukum tajwid. Baik, langsung saja kita mulai. Kita awali dengan bacaan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, Alif Lam Mim ini merupakan bagian daripada huruf munqata'ah, yaitu potongan daripada huruf hijaiyah. Jadi yang kita baca di sini adalah huruf hijaiyah tanpa berharokah, ataupun huruf hijaiyah yang sebelum dikasih harokat. Jadi tidak boleh kita baca alamma ataupun alimmi, tapi yang kita baca adalah huruf hijaiyahnya dengan tidak menggunakan harokah ataupun baris. Alif, kemudian lam, kemudian mim. Jadi kalau kita uraikan secara terperinci, alif lam mim ini dia terdiri dari 9 huruf. Ya, semuanya ada 9 huruf. Pertama alif. Jadi sebelum dikasih harokat, alif ini dia terdiri dari 3 huruf. Yang pertama yaitu hamzah ataupun alif, yang kedua yaitu lam, dan yang ketiga adalah fa. Sehingga kita bunyikan dengan bentuk alif, ya, ada bunyi F di ujungnya. Jadi bukan A. Jadi A itu kalau sudah dikasih harokah. Sebelum dikasih harokah bunyinya adalah alif. Jadi terdiri dari 3 huruf, alif, lam, dan fa. Alif, ya. Jadi ini dibaca tidak panjang ataupun sama setara dengan 1 harokah saja. Kemudian lam. Lam ini juga terdiri dari 3 huruf. Jadi sebelum dikasih baris, lam ini terdiri dari 3 huruf, yaitu lam, kemudian alif, la, kemudian ada mim sukun, lam. Lam, ya. Lam. Jadi ada bunyi M di ujungnya, ya. Kemudian huruf yang terakhir yaitu mim. Jadi mim ini sebelum dikasih baris berbunyi mim, tutup mulut di ujungnya, ya. Mim ini juga terdiri dari 3 huruf. Yang pertama yaitu mim, yang kedua adalah ya sukun, dan yang ketiga adalah mim lagi, ya. Jadi bacanya mim. Ada mim sukun lagi di ujung. Mim, ya. Maka ketika tatkala lam ini, karena di sini merupakan hurufnya 3 yaitu lam, alif dan mim, mim sukun. Jadi ketika bertemu dengan huruf mim lagi, maka mim sukun ketemu dengan mim, maka ini hukum bacaannya adalah idgham mimi, sehingga di sini dikasihlah berbentuk tasydid. Jelas ya? Jadi tasydid ini
merupakan ada huruf yang serupa sebelumnya, yaitu mim sukun. Jadi mim sukun ketemu mim adalah idgham mimi. Maka sebagai lambangnya adalah dikasih tasydid. Jadi tidak lagi dikasih diuraikan satu persatu. A, la, fa, kemudian la, alif, mim sukun, kemudian mim, ya, kemudian mim sukun lagi. Jadi tidak begitu, langsung dikasih. Karena ini untuk lebih memperingkaskan bacaan, ya. Jadi dibacanya panjangin la, kemudian sertakan dengungan lam. Antara la dan mim di sini ada bentuk dengungan, ya, lebih kurang 2 harokah, kemudian baru mim. Alif lam mim, ya. Jadi di sini nggak boleh kita membacanya alif la, keluar bunyi fa. Fa itu dia bukan daripada huruf qalqalah, jadi nggak boleh dipantulkan. Alif sekedar berdesis anginnya saja. Alif lam mim, ya. Dilanjut. Zalikal kitabu la raiba fih. Nah, di sini ada tanda waqaf mu'anaqah. Jadi dia mesti sepasang, ya. Kadang-kadang letaknya saling berdekatan, kadang-kadang ada juga yang saling berjauhan. Kadang-kadang yang pertama letaknya di sini, nah satu lagi kadang-kadang letaknya di sini, seumpamanya satu ayat, ya. Jadi ini waqaf mu'anaqah ini kita boleh berhenti di salah satunya, mau waqaf di yang pertama ataupun yang kedua. Kalau kita waqaf yang pertama, otomatis yang keduanya dilanjut. Kalau misalkan udah kita lanjut yang pertama ini, otomatis yang keduanya diwaqaf seperti yang saya bacakan tadi. Jadi ba fi ini dilanjut, jadi diwaqafnya di sini, ya. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Ini ada tanwin fathah bertemu dengan lam. Dia merupakan huruf idgham bila gunnah. Jadi kita nggak boleh lagi bacanya hudan, ya, jangan dibaca hudan lil muttaqin. Jadi tanwin ini ataupun bunyi n ini dibuang, ya. Jadi kita langsung aja buat tasydid ke sini, hudalli. Jadi tanwin ini sama artinya tidak dibaca karena sudah kita idghamkan ke dalam huruf lam. Hudal lil muttaqin. Diulang. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Nah, di sini kebanyakan kita perdapatkan bacaannya adalah yuqinun. Nah, itu bacaannya salah ya. Jadi bukan yuqinun, meskipun huruf qaf ini agak sedikit ditekan ke pangkal lidah, tapi bukan berarti waw ini juga harus ikut ditekan ya. Jadi kita bacanya seperti biasa, yu-nya dipanjangkan, kemudian langsung diteruskan ke huruf qaf tanpa ditekan iya-nya. Yuqinun. Jadi yang merasa ada kesalahan di sini cara membacanya adalah yuqinun. Nah, harus diubah ya cara bacanya. Kembali ke bacaan yang benar. Sama halnya dengan yu'minun ya. Di sini juga banyak yang kita perdapatkan di antara jamaah. Ya, ini bukan yu. Hamzah ini hurufnya adalah jelas ya, rakhwah. Jadi dia bukan yu. Letaknya di tenggorokan bagian bawah. Jadi bacanya yu'minun. Ditekan saja tapi tidak sampai mengalir ke atas kerongkongan bawah ini ya, huruf hamzahnya yu'minun. Jadi jangan dibaca yu. Nah, itu bacaannya salah karena sudah mengalir ke huruf ain. Jadi kalau dibaca yu itu seakan-akan hamzahnya adalah hurufnya kendor. Sementara hamzah di sini dia bukan huruf kendor tapi huruf jelas, rakhwah sifatnya. Jadi bacanya yu'minun ya. Baik, langsung dilanjut ke ayat 5. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini juga kebanyakan juga sebagian dari jamaah ada yang bacanya dipantulkan muflihun. Nah, hati-hati di sini ya. Jadi fa ini bukan huruf qalqalah, jadi nggak boleh dibaca dipantulkan. Muflihun, sekedar didesiskan anginnya saja. Wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Perhatikan kedua kalimat ini antara dzar dan dzir. Meskipun ini adalah hurufnya sama, yaitu dza ketemu ra sukun, dan di sini juga dza ketemu ra sukun. Tapi di sini sudah jelas beda bacaannya ya. Karena ra ini dia memiliki dua bagian bacaan. Ada yang mesti dibaca tebal, ada yang harus dibaca tipis. Nah, yang pertama ini adalah dzar, jadi tebal. Jadi nggak boleh dibaca dzar ya, tapi dzar dengan posisi pangkal lidah juga ikut terangkat karena ra ini tebal. Karena ra sukun bila huruf sebelumnya itu berharokat fathah
ataupun atas, maka ra ini harus dibaca tebal. Dzar, dzar, ya. Kemudian dzir ini karena ra sukun, sebelum ra sukun ada huruf yang berharokat kisrah ataupun bawah, maka ra ini dibaca tipis. Jadi posisi pangkal lidahnya itu tidak boleh terangkat. Yang terangkat itu hanya ujung lidahnya saja untuk memposisikan huruf ra. Sementara pangkal lidahnya tidak boleh naik ke atas ataupun naik ke langit, ya. Jadi bacanya dzir dengan posisi mulut terbuka. Dzar, dzir. Ya. Baik, kita ulang di sini sekali lagi. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Perhatikan di kalimat fazada. Za di sini dia hurufnya huruf ujung lidah ya, za. Jadi jangan dibaca fajada, jangan ja, tapi za. Kalau ja itu hampir mendekati ke huruf jim, ya. Ini bukan jim, posisinya itu tidak sama. Jim di tengah lidah, za di ujung lidah. Za ini sejajar dengan huruf sin dan shad, ya. Jadi jangan salah peletakan makharijul huruf. Fazada, ya. Kemudian yak. Jadi ada sebagian yang baca ya ribun. Ini bukan ya, bukan hamzah ya, tapi yak. Ada anginnya, ditekan sambil dialirkan anginnya. Yak ribun, tapi nggak boleh dipantul juga, jangan ya ke ribun, keluar bunyi ke, itu juga bacaannya salah, ya.
bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Nah, di sini tuq jangan dipantulkan ya, huruf gha-nya dialirkan. Tuq ya, jangan dilepas sehingga keluarnya tuq ya, keluar bunyi ke. Fi tughyanihim ya'mahun. Alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Nah, di sini ada ta sukun jumpa huruf ta. Jadi kita bacanya langsung ditasydidkan ya. Jadi hati, jangan hatija. Jadi ta yang sukun ini tidak lagi dibaca karena sudah dimasukkan ke dalam ta yang kedua ini sehingga dikasih dengan bentuk tasydid ya. Rabihati. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara
فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Ini dir, roknya tipis ya, jadi jangan dibaca qadir. Naikkan pangkal ke atas, itu bacaannya salah. Tapi qadir, ya, tipis roknya. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Nah, sampai di sini kita bacanya sampai di ayat 24. Jadi untuk ayat yang terakhir akan kita uraikan tajwidnya secara terperinci. Fa'ilam. Di sini ada nun sukun jumpa huruf lam. Ini merupakan hukum bacaan idgham bila gunnah. Jadi dibacanya tidak berdengung, langsung hamzahnya dileburkan ataupun dimasukkan ke dalam huruf lam dengan cara ditekan, tidak perlu ditahan. Fa'ilam, jadi langsung berbentuk tasydid. Kemudian mim sukun jumpa huruf ta, ini merupakan bacaan jelas, tidak boleh dibaca dengung karena mim jumpa dengan ta, ini merupakan hukum bacaan izhar syafawi. Jadi izhar ini adalah jelas bacaannya, ya, tidak boleh dimasukkan suara ke dalam hidung dengan cara ditahan. Lam taf, itu bacaan salah, ditekan saja, tidak perlu ditahan. Fa illam taf, ya. Kemudian lu dibaca panjang 2 harokah, ada waw sukun sebelumnya harokah zummah, disebut dengan mad tabi'i. Kemudian walan taf, ada nun sukun jumpa huruf ta. Ini merupakan hukum bacaan ikhfa aqrab, ya. Jadi makna aqrab itu dekat karena huruf nun dengan huruf ta itu peletakannya itu masih saling berdekatan. Maka cara bacanya nunnya disamarkan, kemudian siap-siap menuju ke huruf ta. Jadi nunnya tidak boleh dibaca jelas, jangan walan, ya, tapi walan. Jadi bunyi n-nya itu agak samar-samar antara n atau bukan, gitu ya. Jadi bacanya walan taf. Jadi sambil ditahan bunyi n-nya yang disamarkan ini, langsung posisi lidahnya itu udah menuju ke huruf ta. Mana posisi letak huruf ta itu? Oh, ujung lidah sejajar dengan ujung gigi seri atas. Maka walan ta, ya. Jadi posisi lidah itu udah mau ke huruf ta, tempat peletakan huruf ta. Gitu cara baca hukum ikhfa-nya, baik itu ikhfa aqrab ataupun ikhfa ab'ad ataupun ikhfa awsat. Jadi tetap dia nunnya tetap disamarkan, kemudian siap-siap menuju huruf selanjutnya, ya, hurufnya ada 15. Kemudian lu masih sama, ya, ini mad tabi'i dipanjangkan 2 harokah. Fattaqunna. Nah, ini ada tasydid di huruf nun, namanya gunnah musyaddadah. Jadi dibaca dengung, ya.
Nah, ini ada alif lam, namanya alif lam asy-syamsiyah. Ataupun ada juga sebahagian yang menyebutkan ada ghunnah syamsiyah, ya. Jadi dibacanya ku-nya ditahan dulu, fattaqunna, ya, kemudian baru na. Na-nya dipanjangkan 2 harokah. Ini juga merupakan mad tabi'i zahiri, ada alif sebelumnya harokah fathah. Ra dibaca tebal karena ra ini berharokat fathah, maka posisi pangkal lidah ikut terangkat ke langit. Ra. Narallati, ti dibaca panjang 2 harokah, ada ya sukun sebelumnya harokah kisrah, disebut dengan mad tabi'i zahiri. Waqu juga sama, ini mad tabi'i zahiri dibaca panjang 2 harokah. Han, ya, ini sama dengan bacaan kunna, ada alif lam asy-syamsiyah, kemudian ini disertai dengan huruf nun, ya. Maka ini dinamakan dengan ghunnah musyaddadah atau juga disebut dengan syamsiyah ghunnah ataupun ghunnah syamsiyah, ya. Jadi ditahan ini hanna. Jadi ha ini tidak panjang, ya, langsung berbentuk dengung. Jadi karena ini alif ini sudah tidak berfungsi lagi karena sudah ketemu huruf asy-syamsi di sini. Waquduhan, na-nya dibaca panjang 2 harokah, mad tabi'i zahiri sama seperti na di belakang. Wal hay, ini ada alif lam, namanya alif lam al-qamariyah. Jadi untuk memudahkan kita cara menandakan mana sih alif lam asy-syamsiyah ataupun alif lam al-qamariyah. Jadi untuk lebih jelasnya sebenarnya dia punya huruf sendiri, ya. Asy-syamsiyah ada 14 huruf, al-qamariyah juga ada 14 huruf. Tapi untuk memudahkan kita cara menandakannya adalah kalau alif lam asy-syamsiyah dia terletak tasydid sesudah alif lamnya. Sementara alif lam al-qamariyah dia terletak sukun, ya, pada alif lamnya. Jadi alif lam yang al-qamariyah ini dia tetap dibaca bunyi L-nya, ya. Sementara di sini tidak dibaca alif lamnya, langsung ke huruf selanjutnya dengan cara ditekan, ya. Kemudian haija, ja-nya dibaca panjang 2 harokah, mad tabi'i zahiri sama seperti na, ya. Kemudian wa'iddat lil ka-nya dibaca panjang 2 harokah. Ini merupakan mad tabi'i muqaddar karena ada baris fathah tegak, ya. Jadi ini mad tabi'i tapi tabi'i muqaddar. Kalau yang ini tabi'i zahiri, ya. Ti juga tabi'i zahiri, na juga tabi'i zahiri karena dia zahir hurufnya. Di sini ada alif, di sini ada ya sukun, sementara di sini ada waw sukun atau ini, ya. Jadi kalau ini berharokat fathah tegak maka dinamakan dengan tabi'i muqaddar karena ditakdirkan secara harokah bukan secara huruf, ya. Karena pada dasarnya huruf asli itu mad asli ada ataupun huruf mad tabi'i itu ada 3, yaitu alif, waw sukun dan ya sukun, ya. Kemudian firi, ri-nya dibaca tipis, ya. Jadi pangkal lidahnya tidak boleh terangkat ke langit karena ra ini tidak boleh dibaca tebal, ya. Jadi ri karena berharokat kasrah barisnya. Jadi kafirin, posisi mulutnya terbuka, ya, kayak orang senyum. Kafirin, ya, bukan orin. Itu bacaannya salah. Dan dari ini merupakan mad arid lisukun. Jadi mad arid lisukun ini boleh dibaca panjang 2 harokah, mau 4 harokah sampai 6 harokah. Tapi syarat harus konsisten. Misalkan gini, kita baca dalam sekali baca itu ada 2 ayat, ya. Jadi ayat yang pertama ada ketemu mad arid lisukun. Jadi di sini kita bacanya berapa ayat, berapa panjangnya? Misalkan 2. Shadiqin. Nah, di sini juga harus 2, ya, harus konsisten. Jadi nggak boleh kalau di sini kita baca 6, terus di sini kita baca 2 atau 4. Nah, itu nggak boleh. Jadi mana kita yang lebih
nyaman kita baca, mau panjang 4 jadi harus sama, di sini juga 4. Mau baca panjang 6 jadi di sini 6, di sini juga 6. Mau kita baca 2 seperti Matobi'i boleh, di sini 2 berarti di sini juga 2. Pokoknya dalam satu kali baca bila kedapatan ada mad arid lisukun ada berapa ayat, di berapa ayat, jadi itu mesti harus disamakan panjangnya. Meskipun mad arid lisukun itu boleh dipilih panjangnya, boleh mau 2, 4 sampai 6. Namun harus konsisten, ya, itu kuncinya. Baik, sampai di sini mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi bakal untuk akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.